Bab 286. Suara provokatif terdengar di telinga, dan tubuh Junjiu sedikit gemetar. Pikir dia sedang digoda. Tidak, Junjiu memandang Mo Yue dengan tenang, tanpa ekspresi. Apakah keluargamu tahu bahwa kamu sangat narsis? Bukankah Xiao Jiwer tahu selama ini? Mo Yue mengerutkan bibirnya. Hah, Xiao Hu menajamkan telinganya, dan mata kucing itu membelalak. Itu mengeong, Tuan. Mo Yue berarti Anda adalah keluarganya. Rutin ini semua adalah rutinitas. Junjiu tertawa, mengira Mo Yue tahu bagaimana melakukan trik. Dia juga akan melakukannya. Junjiu maju selangkah dan berjinjit, meletakkan tangan kanannya di dada Mo Yue. Di bawah pakaian tipis, garis besar otot dada dapat dirasakan dengan jelas di telapak jari, dan saya mengagumi kesempurnaan dari lubuk hati saya. Di permukaan, Junjiu memandang Mo Yue dengan mulut sedikit melengkung, dan berkedip dengan licik. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa artinya menggoda tanpa menikah? Jurang bisa menelan segalanya, tapi tidak bisa menangkap angin. Jurang adalah dia, dan angin adalah dia. Titik. Mata Mo Yue tenggelam, dia mengangkat ujung jarinya dan menyentuh pergelangan tangan Junjiu. Itu putih dan lembut dan meluncur keluar seperti ikan. Junjiu mundur beberapa langkah, dengan tangan di belakang, dan senyum di sudut mulutnya agak licik dan perutnya hitam. Junjiu berkata, apakah kamu ingin menikah? Aku juga tidak tahu bagaimana menikah. Mari kita menggoda. Kita semua orang dewasa, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Apa yang dilakukan Flir? Pada saat ini, warna emas melahap kegelapan, dan warna matanya gelap dan menakutkan. Sebelum mata emas mengunci Junjiu, seorang pria dengan kefasihan luar biasa melarikan diri lebih dulu. Melihatnya berlari lebih cepat dari kelinci, sudut bibir Mo Yue meringkuk, dan kegelapan di sekelilingnya menghilang seketika. Mo Yue melihat dalam-dalam ke arah Junjiu pergi, dan berbisik dengan senyum jahat, karena kita semua sudah dewasa, mengapa melarikan diri? Tidak masalah jika kamu tidak menikah, satu-satunya orang yang bisa kamu goda adalah aku. Xiao Jiwer ingin menggoda yang lain juga baik-baik saja, selama orang itu bisa hidup darinya, dia tidak punya masalah. Namun, satu-satunya yang bisa melarikan diri darinya di dunia ini adalah mereka yang tua dan abadi, bukan? Mereka harus bekerja sama untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Mo Yue langsung kehilangan rasa krisisnya. Musuh imajiner semuanya sampah. Dia adalah monster seperti bunga di sini. Saya tidak percaya Xiao Jiwer masih bisa memakan pohon dan rumput. Di ujung lain, Xiao Hu buru-buru menyusul Junjiu. Dia mengangkat wajah kucingnya dan menatap Junjiu dengan bingung. Meong, Tuan, kenapa kamu lari? Sudah cukup jauh. Junjiu melihat bahwa Mo Yue tidak mengejar, jadi dia melambat. Ada senyum gembira dan cerah di wajahnya, dan matanya berbinar. Lari setelah menggoda, sungguh mengasyikkan. Xiao Wu, berani mencintai Tuan, apakah kamu bermain? Meo mengira tuannya melarikan diri karena dia takut dipaksa oleh Tuan Mo Yue. Mendengar pikiran Xiao Wu, Junjiu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kucing putih kecil itu dan menghadapinya. Dai sedikit mengernyit, Junjiu terlihat serius. Xiao Wu, apakah menurutmu tuanmu terlihat seperti dia takut Tuan Mo Yue menyerangnya? Meo, bukankah dia takut? Junjiu, Xiao Wu gelombang jika suatu hari serangan keras Tuan benar-benar terjadi, itu akan menjadi tuanku Mo Yue. Xiao Wu, seekor kucing dikejutkan oleh dominasi liar tuannya. Tuan Mo Yue, Tuan, apakah tubuh kecilmu benar-benar bagus? Jika kamu bisa memegang kaki Mo Yue, kamu tidak bisa memegang tangannya. Meong meong meong, ini sangat memalukan, aku akan mimisan. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan menutupi wajahmu? Apakah kamu tidak percaya, tuanmu adalah Junjiu, orang bijak, dan kamu dapat menggunakan pil sebanyak yang kamu mau? Hah, kenapa kamu mimisan dan marah? Meong, Xiao Wu ini digoreng, mengulurkan cakar kucing untuk mendorong wajah Junjiu yang mendekat. Xiao Wu mengeong. Meong berkata, Tuan, ayo pergi, ayo serang Chang Haizong. Nah, inilah waktunya. Air lohua dipercikan untuk memastikan bahwa murid Chang Haizong memiliki sumber air minum untuk pertama kalinya dalam sehari. Saat malam tiba, perjalanan laut adalah yang paling dijaga ketat, namun saat fajar menyingsing, seketat apapun penjagaannya,
ia akan santai dan menjadi lelah serta mengantuk. Pada saat ini, Ye Xingjun mengirim lagi dan menaburkan Luo Huafen. Tim Tian Wuzong dan Jianzong mengikuti dari belakang. Angin di Gunung Changhaizong sangat kuat, dan Luo Huafen mulai bekerja dengan sangat cepat. Mereka mengambil penawarnya terlebih dahulu dan diangkut ke Changhaizong. Jun Jiu menyaksikan kabut naik dari gunung, bersembunyi di kabut gunung asli, sama sekali tidak menarik perhatian. Waktunya sempurna, Jun Jiu berkata, kita hanya punya 1 jam. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat angin gunung dan pengaruh matahari, efek Luo Huafen akan sangat melemah. Sepenuhnya yakin, mereka memasuki Changhaizong secara terbuka, dan semua murid Changhaizong diracuni oleh kabut beracun serbuk sari Luo dan sama sekali tidak berdaya, tanpa kemampuan untuk melawan. Berkendara lurus sepanjang jalan, dalam waktu setengah jam semua murid Sekte Changhai akan diikat di depan Aula Changhai. Berdiri di depan Aula Changhai, Jun Jiu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan dingin. Murid terikat dari Sekte Changhai ketakutan dan menangis tanpa henti. King Yu berjalan menuju Jun Jiu dan berkata, adik perempuan, semua murid dari Sekte Changhai telah ditangkap. Aku bertanya kepada mereka, dan tuan dan tetua dari Sekte Changhai bersembunyi di aula. Sekarang kita masih memiliki setengah jam, cukup waktu untuk berbicara dengan mereka. Konsumsi, blokir aula utama dan serang dengan paksa. Perintah Jun Jiu. Konsumsi, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Di bawah pengaruh kabut beracun Luo Polen, mereka adalah ikan yang menunggu untuk disembelih. Keuntungan ada di tangan, lakukan saja. King Yu secara pribadi memimpin Wang Qian dan murid Tian Wuzong lainnya. Tian Wuzong tidak perlu meledakkan pintu. Mereka mengepalkan tangan dan menendang dengan tangan besi dan kaki besi, langsung menghancurkan pintu kayu wuliu yang tebal dan keras di aula Changhai. Pembobolan pintu yang kejam mengejutkan kelompok Jianzong. Di dalam, tuan dari Sekte Changhai dan para tetua tidak menyangka bahwa gerbang akan dibobol begitu cepat. Mereka juga diracuni oleh kabut beracun, tetapi karena kekuatan mereka yang tinggi, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di antara mereka, master dari Sekte Changhai berdiri dengan mantap, wajahnya seperti biasa, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia diracuni atau tidak. King Yu menunjuk ke kepala Sekte Changhai dan berkata kepada Jun Jiu, adik perempuan, wanita tua ini adalah kepala Sekte Changhai. Pendidikan keluarga, penatua dari Sekte Changhai melotot marah. King Yu berteriak. King Yu tertawa terbahak-bahak, bisnis. Apakah saya perlu mengajar les kepada sekelompok pelacur yang ingin membalas kebaikan mereka? Changhaizong, Anda berbicara dengan berani dan ingin membuat Tian Wuzong saya memusnahkan. Mengapa? Jangan berani melawan sekarang. Anda ingin mengajari saya les, tentukan hasilnya. Mulut King Yu menjadi beracun, dan sesepuh yang memalukan dari Sekte Changhai hampir pingsan, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Jun Jiu berdiri di pintu masuk aula utama, dan menatap mereka dengan dingin. Dia membuka mulutnya untuk memerintahkan, tangkap mereka semua. Berhenti, siapa yang berani masuk? Kepala Sekte Changhai berteriak, meski sudah sangat tua, punggungnya tampak sakit dan sulit diluruskan, namun matanya tajam dan auranya menakutkan. Tapi di mata Jun Jiu, itu hanya mencoba menakut-nakuti mereka dengan berpegangan pada cangkangnya. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, menembus kepala Sekte Changhai. Berhenti berpura-pura, kamu juga telah diracuni oleh kabut beracun. Sekarang bahkan jika kamu bisa bergerak, kamu tidak akan bisa menunjukkan kekuatan apapun. Kamu masih harus mencoba sebelum kamu mau menyerah. Kaulah yang meracuni. Go menatap Jun Jiu. Bab 287. Jun Jiu mencibir, apakah kamu punya pertanyaan? Setelah mendapatkan jawabannya, Master Sekte Changhai menggertakkan giginya dengan marah, dan semua orang bisa mendengar suara giginya yang menggertakkan keras. Bisakah kamu tidak marah? Tuan Changhaizong bersikeras bahwa dia bisa bersembunyi di gunung dan menghabiskan Tian Wuzong selama Jianzong dan Danzong datang untuk mendukung mereka. Mereka akan diselamatkan. Tapi siapa sangka ketika Jun Jiu terkena racun, seluruh sekte jatuh. Changhaizongnya diserang oleh Tian Wuzong dengan begitu mudah, sayang sekali. Jika tidak ada keracunan, Master Sekte Changhai pasti akan menerkam Jun Jiu dan memakannya hidup-hidup saat dia menatap Jun Jiu. Kepala Sekte Changhai melihat Jun Jiu tersenyum, dan matanya tertuju padanya dengan penghinaan dan ejekan. Dia berkata, apakah menurut Anda Jianzong dan Danzong akan datang untuk mendukung Anda?
Petik 2. Namun, Jun Jiu Chao melambai di belakangnya, dan Yan Hai memimpin sekelompok murid Jianzong. Melihat mereka, Master dan sesepuh Changhai Sekte semua tercengang. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Jianzong dan Tianwuzong bisa berdiri bersama dengan aman? Master Sekte Changhai berteriak, dengan marah, pengkhianatan. Jianzong mengkhianati kita. Changhai Zong, merekalah yang membunuh murid Changhai Zongmu. Bukankah ini kejutan? Nada suaranya licik dan sembrono berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Dia sudah mengendalikan situasi secara keseluruhan, membuat semua orang menjadi bidak di tangannya. Sekte Master dari Sekte Tianwu, apakah kamu hanya membiarkan Jun Jiu menunggangi kepalamu? Pada saya, jika adik perempuan saya ingin bermain menunggang kuda, saya akan menemani Anda sampai akhir. Petik 2. Puff. Yan Hai tidak bisa menahan semprotannya. Kepala Sekte Tianwu masih seaneh sebelumnya, tidak terkendali. Tapi dia sangat cantik dan riang, yang membuatnya sangat iri. Melihat tuan dari Sekte Changhai, dia akan muntah darah. Tubuhnya gemetar karena marah, dan dia menunjuk King Yu dan Jun Jiu tanpa berkata-kata. Tetua di sampingnya yang berkata, kami masih memiliki Danzong. Tidak punya waktu untuk peduli dengan Changhai Zong Anda. King Yu tidak sabar. Benar saja, kecuali adik perempuan junior yang cantik dan cantik, wanita tua itu bau dan sepanjang bungkus kaki. Dia melambaikan tangannya, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Tangkap wanita tua ini, jangan buang waktu kita. Petik 2, berhenti. Master Sekte Changhai berteriak lagi, dia menatap King Yu dan Jun Jiu, dan meludah keluar sebuah kata yang mengejutkan semua orang. Dia berkata, jika ada di antara kalian yang berani menyentuh kami, bahkan tidak ingin tahu keberadaan lapisan keempat teknik latihan tubuh Tianwuzong Anda. Apa? Tubuh King Yu menegang dan matanya membelalak. Mata Jun Jiu berkedip, dan itu adalah pertama kalinya dia menatap serius Master dari Sekte Changhai. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tahu teknik latihan tubuh tingkat keempat yang telah hilang dari Tianwuzong selama bertahun-tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan para tetua Sekte Changhai di belakangnya tercengang, mereka tercengang dan tidak percaya bahwa tuan mereka tahu. King Yu membalas, tidak mungkin. King Yu, kamu bisa mencobanya. Lagi pula, aku tidak takut pada istriku, paling buruk, aku akan mati dengan rahasia ini. Itu bisa membuat Tianwuzongmu kehilangan teknik latihan tubuh secara permanen, dan aku tidak akan kehilangan kematianku. Melihat reaksi King Yu, penguasa Sekte Changhai tahu bahwa dia telah memanfaatkan kesempatan itu, meluruskan punggungnya yang melengkung, dan tersenyum penuh kemenangan dan sinis. Kamu, kakak, melihat King Yu bersemangat, Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menahannya. Jun Jiu menatap dingin ke arah kepala Sekte Changhai, dan mata yang kejam dan kejam membuatnya merasa kedinginan di hatinya. Jun Jiu berkata, bagaimana kami tahu bahwa Anda tidak membohongi kami? Pang Qingyue. Alasan mengapa Pang Qingyue mengkhianati Tianwuzong, kecuali mantan penguasa Tianwuzong, kalian semua tidak tahu. Teknik pelatihan tubuh keempat, tapi dia menolak untuk menyerahkannya dan melarikan diri secara pribadi. Saya memiliki hubungan dengan Pang Qingyue di masa lalu, jadi selain dia, saya mengetahuinya. Semua orang, kepala Sekte Changhai, adalah 70, kanan. Pang Qingyue hampir berusia 30 tahun, tapi dia bisa menunggu. Fokusnya salah. Inikah alasan pembelotan Pang Qingyue? Melihat bahwa mereka masih tidak mempercayainya, Master Sekte dari Sekte Changhai merasa cemas. Dia membuka mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata latihan di awal latihan tubuh tingkat keempat. Wajah King Yu berubah total ketika dia mendengarnya, dan dia menekan rasa dingin dan menatap Master Sekte Changhai. King Yu, apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Kamu keluar dari Sekte Changhai. Aku bersumpah atas nama Master Sekte Changhai bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuh Sekte Tianwu kamu di masa depan. Ada juga penawarnya. Serahkan penawarnya, lalu biarkan Jun Jiu berlutut dan bersujud kepada Master Sekte untuk meminta maaf. Master Sekte dari Sekte Changhai memelototi Jun Jiu dengan kebencian di matanya. Ini semua Jun Jiu. Kalau tidak, bagaimana Tianwuzong bisa menyerang Changhai Zong? Dia salah. Dia seharusnya menyarankan untuk membunuh Jun Jiu sekarang. Tingkat keempat teknik pemurnian tubuh adalah rahasia patriarki yang hilang dari Tianwuzong untuk hal yang begitu penting. King Yu pasti akan mendengarkannya dan membunuh Jun Jiu. Bisakah saya menebusnya sekarang? Tanpa diduga, ketika King Yu mendengar ini, dia langsung menjadi marah.
Harapan, ketika aku menangkapmu, aku akan menyiksamu cepat atau lambat. Petik 2. Siapa yang menantangmu? Begitu kamu datang, aku akan segera bunuh diri. Pan Qingyue sudah mati. Jika aku mati lagi, keberadaan tingkat keempat dari teknik pemurnian tubuh tapi tidak ada yang akan mengetahuinya lagi. Qingyu, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Apakah lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh yang hilang itu penting? Atau apakah si jalan kecil Junjiu itu penting? Nuding Qingyu, tuan dari Sekte Changhai, akan memilih teknik latihan tubuh yang merupakan rahasia sekte. Namun, reaksi Qingyu tampak konyol bagi kepala Sekte Changhai. Qingyu menggulung lengan bajunya dan mengutuk. Made, aku tidak ingin latihan tubuh tingkat keempat. Jika kamu ingin menggertak adik perempuanku, aku akan membunuhmu. Petik 2. Kakak laki-laki. Junjiu memanggil Qingyu lagi. Qingyu menoleh untuk menatapnya, matanya terbakar, dan ekspresinya tegas dan serius. Dia berkata, adik perempuan, jangan dengarkan dia, kamu pasti lebih penting. Wang Qiang, benar, paman kecil, Tian Wuzong kami tidak memiliki lantai 4 selama beberapa dekade, dan kami belum datang ke sini belum. Ya, kami juga akan menerobos tidak, jika itu berguna, paman kecil itu yang paling penting. Suzerain, ayo pukul dia sampai mati. Jangan biarkan dia bunuh diri, ayo pukul. Paman kecil itu dulu. Hei, Junjiu memegang dahimu sambil tersenyum, sekelompok orang bodoh. Rahasia teratas dari warisan Zongmen tidak diinginkan, dan mereka mengabdikan diri untuk melindunginya, apa yang harus dilakukan. Saya sangat tersentuh dan tidak berdaya sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Xiao Hu mengeong, meow. Kalau begitu jangan katakan itu, Master akan melakukannya secara langsung. Petik 2. Dia meringkuk bibirnya menjadi senyuman, dengarkan. Aku, berbaris di malam hari, bawa murid-murid Sekte Changhai, apa yang ingin dilakukan Junjiu? Segera para murid dari Sekte Changhai diseret satu persatu. Junjiu menatap Master dari Sekte Changhai dan bertanya dengan mencibir, di mana latihan tubuh tingkat keempat? Bab 288. Tuan dari Sekte Changhai memelototi Junjiu dengan jahat, dengan nada arogan dan bermusuhan. Jika kamu tidak mengikuti permintaan tuanku, kamu tidak ingin tahu keberadaan lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh. Junjiu tidak marah, dia mengangguk dan berkata dengan senyum ringan, bunuh. Ye Xingjun hanya mendengarkan perintah Junjiu, dan segera memotongnya. Dia memotong tenggorokannya dan menyeka leher murid-murid Sekte Changhai. Darah memercik keluar, mata Master Sekte Changhai melebar, dan kemudian dia memelototi Junjiu dengan getir, dia tidak mundur. Pelacur kecil, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku seperti ini? Seorang murid biasa, tentu saja, tidak akan membiarkan guru Changhai sektemu yang agung menyerah. Tapi aku tidak mengatakan, bunuh saja satu. Junjiu mengangkat tangannya dengan isyarat, segera tersedak pisau dan pisau itu jatuh, dan deretan lebih dari selusin murid semuanya menyeka leher mereka dan menyegel tenggorokan mereka. Sudut mulutnya terangkat dengan dingin, dan Junjiu berkata, di mana lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh? Master Sekte dari Sekte Changhai gemetar, ekspresinya berubah drastis dan dia memelototi Junjiu dengan tak percaya. Selanjutnya, seperti yang diharapkan, Ye Xingjun tidak menangkap sekelompok murid, jadi dia meminta mereka untuk bertanya kepada Master Sekte Changhai. Jika Anda tidak mengatakannya, bunuh saja. Di pintu masuk aula Changhai, darah berkumpul di danau. Saya dapat menahannya sejenak, tetapi sudah seperti ini terus-menerus, dan para tetua Changhai Zong cemas. Sovereign, tolong bicara cepat. Jika ini terus berlanjut, Sekte Changhai saya akan dimusnahkan oleh Junjiu. Kepala Sekte Changhai mendengarnya, wajahnya berubah dan menakutkan, dan dia berteriak dengan marah, Junjiu, kamu jalang, kamu wanita beracun, kamu akan mati. Bahkan jika Master Sekte mati, dia tidak akan pernah memberitahumu ya. Kamu tidak berani. Suara acuh tak acuh Junjiu King datang. Dia bersandar dengan malas di pilar, dan menatap Master Sekte Changhai dengan jijik. Dia mengaitkan bibirnya dan tersenyum angkuh, dengan bercanda berkata, kamu bisa bunuh diri, kenapa kamu tidak bunuh diri dengan menggigit lidahmu dulu? Tubuh Changhai Zong sekaku batu, dan wajahnya seputih kertas. Itu benar, dia tidak berani. Dari awal hingga akhir, dia hanya menakuti Qingyu, bertaruh bahwa Qingyu akan menarik orang turun gunung untuk latihan tubuh tingkat keempat.
Tapi saya tidak menyangka variabelnya ada pada Jun Jiu. Tuan dari Sekte Changhai menyesalinya, jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menyebutkan kondisi yang terakhir. Jika saja Tian Wuzong diizinkan mundur, King Yu mungkin akan setuju. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Melihat mayat para murid Sekte Changhai menumpuk seperti gunung, hanya tersisa beberapa saja. Bahkan jika Master Sekte Changhai sekeras batu, dia tidak dapat menerima bahwa semua murid Sekte Changhai terbunuh, dan dia menggambarkan akhir dari pemusnahan sekte tersebut. Kukunya menusuk dalam ketelapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Kepala Sekte Changhai sangat membencinya, ku bilang. Hentikan, berhenti. Jun Jiu mengangkat tangannya, dan Ye Xingjun segera berhenti. Hanya ada satu murid dari Sekte Changhai yang tersisa di tangannya, dan melihat kakak perempuan senior di depannya terbunuh, membiarkannya hidup di saat-saat terakhir, bagian putih matanya berguling dan dia pingsan dengan keras. Katakan padaku, di mana lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh? King Yu menatap dingin ke Master Sekte Changhai. Tuan dari Sekte Changhai membenci dan ketakutan. Dia berkata dengan enggan, di tangan 3 perguruan tinggi besar. Apa yang kamu bicarakan? 3 perguruan tinggi besar, bagaimana mungkin ada di tangan 3 perguruan tinggi besar? King Yu terkejut. Dulu ketika Pang Qingyue mengkhianati Tian Wuzong, dia mengambil teknik pemurnian tubuh tingkat keempat dan bergabung dengan 3 akademi utama. Dengan ini, dia mendapat undangan dari 3 akademi utama, yang membuat mantan suzerain Tian Wuzong Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Anda ingin teknik pemurnian tubuh tingkat keempat di lantai 4, ayo pergi ke 3 perguruan tinggi besar. Hahaha, petik 2, Tuan dari Sekte Changhai tertawa penuh kemenangan. Dia masih belum kalah sepenuhnya. Tingkat keempat teknik pemurnian tubuh ada di tangan 3 akademi besar, apakah Tian Wuzong masih punya nyali untuk bersaing dengan 3 akademi besar? Bahkan jika mereka berani, mereka tidak bisa mengambilnya. King Yu tidak percaya, kamu berbohong kepada kami. Ini adalah keberadaan lapisan keempat teknik pemurnian tubuh, aku bersumpah itu benar. Aku sudah mengatakan, kalian keluar dari Sekte Changhai sekarang. Menatap Jun Jiu, dia takut memprovokasi Tian Wuzong, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan diri. Ketika Tian Wuzong mundur, Changhai Zongnya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Saat waktunya tiba, belum terlambat untuk membunuh Jun Jiu lagi. Dia ingin balas dendam dan harus membunuh Jun Jiu. Saat ini, suara dingin Jun Jiu mencapai telinganya. Dia mencibir dan berkata, kami akan mundur. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2, seberapa pintar menurut Master Sekte Changhai dia mengancam mereka. Di mata Jun Jiu, trik kecilnya ini tidak lebih dari tulisan tangan bayi. Dia pikir mereka bodoh yang akan membiarkan mereka pergi sia-sia dan menyimpan masalah di masa depan. Sejak awal, Jun Jiu tidak berniat melepaskan mereka. Untuk membunuh musuh, pastikan untuk memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Kepala Sekte Changhai melebarkan matanya saat mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya sangat ketakutan. Jun Jiu, bunuh mereka. Ya, Ye Xingjun masuk, mengasah pedangnya. Jun Jiu, bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Ah, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Ye Xingjun memotong kepalanya dengan pisau, dan berguling ke kaki Jun Jiu. Jun Jiu menundukkan kepalanya, menggendong Xiao Wu dan membelai rambutnya. Dia meremehkan untuk berbicara, kamu tidak bisa mengalahkanku hidup-hidup, dan bahkan lebih mustahil untuk mati. Meo, Xiao Wu mengangguk setuju, menjadi hantu. Adapun bajingan seperti tuan dari Sekte Changhai, jika dia benar-benar menjadi hantu, dia tidak akan pernah ingin mendekati tuannya sejauh 800 meter. Bahkan tidak bisa membuat hantu dengan telapak tangan Xiao Wu terlebih dahulu. King Yu, adik kecil, ayo kita keluar dulu, jangan mengotori rokmu. Nada bicara King Yu rumit dan tidak jelas. Pengetahuan rahasia mereka tentang Tian Wuzong didedikasikan untuk 3 akademi utama oleh Pang Qingyue, seorang pengkhianat. Jika bukan karena fakta bahwa tulang Pang Qingyue tidak dilemparkan ke serigala liar olehnya, King Yu sangat marah sehingga dia ingin membawanya keluar dan mencambuk mayatnya. Kakak senior, kami akan mengambil lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh. Jun Jiu menatap King Yu, dengan senyum menghibur dan nuding di matanya. Dia akan membawa kembali pelatihan tubuh tingkat keempat, Jun Jiu bersumpah dalam hatinya. Melihat Jun Jiu, King Yu menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum. Dia mengangguk,
Oke, kakak senior akan bekerja keras denganmu untuk mendapatkannya kembali. Lagi pula, adik perempuan junior, kamu bisa mengolah tingkat keempat, dan kakak senior harus bekerja lebih keras. Meskipun dia mengatakan itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Tanda tanya, tingkat keempat teknik pemurnian tubuh jatuh ke tangan 3 akademi utama. Tapi ada 3 dari 3 perguruan tinggi, dan banyak orang, tidak jelas siapa yang memiliki teknik latihan tubuh. Bahkan jika dia tahu, dengan status Tian Wuzong, dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Tapi dia tidak berdamai. Teknik pemurnian tubuh adalah ilmu rahasia Tian Wuzongnya, dan saudari junior itu masih perlu berlatih. Jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan bakatnya dengan terjebak di tempat yang sama. Apapun itu, cobalah. Jun Jiu, Pang Qingyue adalah penatua ketiga dari tahanan surgawi. Kita dapat menyelidiki dari tahanan surgawi terlebih dahulu. Petik 2. Oke, saudaraku, berbahagialah, dan pindahkan rumah harta karun Chang Haizong. Jun Jiu menepuk King Yu di bahu dan berkata. Mendengar ini, King Yu terkejut sesaat, dan kemudian segera kembali sadar. Bagaimana dia menjadi adik perempuan junior untuk menghiburnya? Ada juga nada memindahkan rumah harta karun. Adik perempuan junior begitu akrab dengannya, sepertinya sudah melakukannya berkali-kali. Bab 289. Kabut yang dihasilkan oleh kombinasi Luo Huashui dan Luo Huafen menghilang di bawah sinar matahari, dan dalam waktu 1 jam, Chang Haizong benar-benar musnah. Darah mengalir ke sungai di dalam dan di luar aula Changhai, dan mayat menumpuk di pegunungan. Wajah King Yu dingin dan kejam, dan dia secara pribadi menyalakan jalan bahan bakar dengan tangannya sendiri. Ledakan api menyala, dan lidah api melahap segalanya. Sejak itu, tidak ada lagi Chang Haizong di dunia. Membasmi sekte, apakah itu kejam? Tidak, hukum rimba sangat normal. Jika bukan karena Tian Wuzong mereka yang memimpin, mereka akan menyerang balik lebih dulu. Saya khawatir yang hancur di lautan api adalah Tian Wuzong. Chang Haizongen akan membalas dendam dan memulai perang untuk keinginan egoisnya, dan dia juga akan membayar harganya. King Yu menoleh untuk melihat Jun Jiu, dengan senyum cerah di bibirnya. Orang yang paling dia kagumi di dunia King Yu adalah adik perempuan junior. Jika bukan karena adik perempuan junior yang mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya dengan hujan, dia akan menarik Tian Wuzong kembali dari tepi tebing. Jika dia menggunakan trik untuk membagi 3 sekte, Tian Wuzongnya tidak akan berdiri dan menjadi pemenang sekarang. King Yu merasa bahwa dia telah menghancurkan segalanya dalam hidupnya. Katakan saja dia bisa menculik Jun Jiu untuk menjadi adik perempuannya, bukankah itu luar biasa? Pasti luar biasa. Chang Haizong dihancurkan, dan Jianzong kembali ke Jianzong dengan Yan Hai sebagai pemimpin untuk menunggu perintah selanjutnya. Jun Jiuxue dan King Yu kembali ke Tian Wuzong terlebih dahulu, tetapi setelah kembali ke Tian Wuzong, mereka sama sekali tidak senang karena mereka telah menghancurkan Chang Haizong, dan kemarahan mereka menyulut Tian Wuzong. Jun Jiu tidak menerima pos pertempuran, dan rumor menyebar kemana-mana. Jika ada rumor, beritahu aku. Jun Jiu duduk dengan anggun dan tenang, dia menatap semua orang dengan dagu ditopang di tangannya. Penatua Wukaku dan acuh tak acuh, dia berbicara dengan nada membunuh yang marah. Dia berkata, dan Zong menyebarkan desas-desus tentang ini, mengatakan bahwa Anda tidak mengambil pos pertempuran karena Anda bersalah. Ramuan dari orang bijak Jun Jiu sebenarnya dicuri dari Dan Zong. Mati dikutuk dengan marah. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan melanjutkan, apalagi. Semua orang memandangnya bersama, seolah-olah mereka senang bahwa Jun Jiu tidak marah atau dianiaya oleh ini, tetapi mereka akan meledak karena amarah. Setelah jeda, Penatua Qian melanjutkan dengan berkata, Dan Zong tidak hanya memfitnah Anda, tetapi juga memfitnah Raja. Dia mengatakan bahwa hubungan antara saudara dan saudari Anda tidak murni. Bukankah itu murni tak terlukiskan? Desas-desus menyebar keluar, dan jelas bahwa Jun Jiu merayu King Yu, jadi dia menjadi adik perempuan King Yu dan paman junior-junior Tian Wuzong dalam satu langkah. Dikatakan juga bahwa Jun Jiu liar dan genit, dan ketika dia berada di kerajaan Tianzong, dia ambigu dengan 2 tuan muda dari keluarga Yun dan saling menggoda. Di akhir rumor, ternyata Jun Jiu merayu pria setiap kali dia melihat mereka, dan semua orang yang membantu Jun Jiu adalah kekasihnya. Kata-kata kotor dan cabul begitu menjijikkan sehingga orang tidak tahan. Tidak ada seorang pun di Tian Wuzong yang berani membahasnya, tetapi di luar,
terutama di wilayah Danzong, bahkan plot detailnya dibuat-buat. Ini, Zhou Dai dan yang lainnya tidak berani memberitahu Junjiu. Mereka hanya mengertakkan gigi, dan melompat dengan marah, berkata, Junjiu, jangan dengarkan desas-desus ini, semuanya ada di balik layar Danzong. Mereka jelas takut dengan keterampilan alkimia Anda, ingin merusak reputasi Anda, dan membuat Anda tidak bisa keluar, apalagi menerima undangan perang. Danzong sedang mencari kematian, biarkan mereka mengikuti jalan Chang Haizong. Janggut kuno sang tuan robek, dibandingkan dengan kemarahan dan ledakan mereka, ketenangan Junjiu tidak bisa dipercaya. Dia mengangkat tangannya dan menuangkan beberapa cangkir teh. Kakak senior, tetua minum teh untuk menenangkan api. Kita tidak bisa mengendalikan mulut yang tumbuh pada orang lain. Tapi kita bisa memotong kepala dengan satu pedang dan memukulnya, titik akupuntur secara langsung. Oke, adik perempuan, saudara mari kita bawa murid-murid sekte untuk membunuh sekte alkimia. Kakak memotong lidah mereka terlebih dahulu, lalu kepala mereka. Tidak, ini ajakanku untuk bertarung dan bersaing dengan mereka dalam alkimia. Junjiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sambil tersenyum, dia menghentikan rencana pembunuhan King Yu. Dia melanjutkan dengan mengatakan, kirim seseorang untuk memberitahu Danzong, saya akan menerima undangan pertempuran, dan mereka akan memutuskan lokasinya. Petik 2. Junjiu, mungkin ada penyergapan di sini. Penatua Zhou Dai khawatir. Junjiu mengerutkan bibirnya, ini adalah penyergapan. Tapi siapa yang menggali lubang, dan siapa yang melompat? Apakah kamu yakin pemenangnya adalah Danzong? Semua orang langsung tenang setelah mendengar ini. Titik, mereka mengenal Junjiu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, apa yang perlu kita lakukan? Kamu hanya perlu melihat pertunjukan yang bagus tepat waktu. Tapi sebelum itu, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Petik 2. Apa? Ganti nama Night March. Lagi pula, Night March tentara adalah tentara yang dulunya milik Jenderal Dewa Perang Jun Mingye, dan sekarang dia setia padanya, jadi wajar saja dia tidak bisa lagi menggunakan nama ini. Penamaan adalah tugas teknis, dan Junjiu selalu datang dengan apapun yang dia inginkan, lihat nama Xiao Wu untuk detailnya. Setelah menghancurkan Chang Haizong, Junjiu juga mengulurkan cabang zaitun ke Yun Qiao dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi, semua orang yang dia undang bergabung dengan penuh semangat, dan masing-masing dari mereka harus berkeliling untuk pamer, hanya untuk mengetahui bahwa pihak lain juga telah masuk. Tidak ada keraguan tentang Yun Chongjin dan Yun Qiao, Bu Song, Wang Qiang, Yan Hai, Bu Suying, dan kakek Kaisar Feng Xiao. Sekarang King Yu mengetahuinya, dia segera memasukkan namanya sendiri ke dalamnya. Junjiu untuk sementara membagi pawai malam menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tetap menyerahkannya kepada He Sang dan Zhuo Qiyu, yang kedua adalah membiarkan Feng Xiao memimpin tim, yang ketiga adalah membiarkan Yun Qiao dan yang lainnya membentuk grup dan menambahkan orang-orang yang berbaris seperti malam untuk membentuk tim. Sekarang semuanya sudah siap, kecuali nama. Pada akhirnya, nama tersebut diperoleh oleh Mo Yue, dan Ye Xingjun meninggalkan Ye dan menghapus 2 kata terakhir, dan mengganti namanya menjadi Ye Fu. Orang-orang masih terbenam dalam pertempuran antara Danzong dan tangan suci Junjiu. Tidak ada yang tahu bahwa Chang Haizong dihancurkan, dan tidak ada yang tahu bahwa Jianzong menjadi kekuatan Junjiu. Saat ini mereka sedang berkumpul di Danzong Hetai, tinggal menunggu pertandingan yang akan mengguncang 5 sekolah dan 10 negara di masa depan. Danzong, salah satu dari 5 sekte, ingin menantang Tuan Junjiu. Siapa yang nomor 1 dalam alkimia? Itu pasti sekte alkimia. Sekte alkimia telah berdiri selama lebih dari 200 tahun, seberapa berbakatkah tangan suci Junjiu. Dan tidak ada master alkemis, dan dia pergi ke sekte Tianwu, sebuah sekte yang penuh dengan kasar laki-laki. Seberapa kuat alkimia? Tepat. Selain itu, pernahkah kamu mendengar baru-baru ini? Junjiu ini tidak bersih dengan semua pria, mungkin pilnya sangat bagus, selirnya yang membantunya. Aku tidak percayalah. Saya membelinya, sendiri ramuan Sengshu Junjiu benar-benar bagus. Danzong jauh di belakang, dan Sengshu Junjiu adalah yang terbaik di dunia. Di lobi kedai teh, sekelompok orang membuat keributan. Berjalan keluar sambil berdebat, berteriak, ayo bertaruh.
Aku bertaruh pada Danzong. Aku bertaruh pada Master Junjiu. Tanda seru petik 2. Di lantai 2 kedai teh, pria itu bersandar ke jendela dan berkata kepada pria di ruangan yang sedang minum teh dengan acuh tak acuh. Pria itu melihat pria dan wanita di lantai bawah menatapnya lagi, mengedipkan mata padanya, dan tiba-tiba terdengar seruan obsesif. Di dalam, pria lain mengerutkan kening. Dengan wajah dingin, dia meraih bahu pria itu dan mencengkeramnya. Berbalik, kedua pria itu saling berhadapan, dengan penampilan yang sama, sulit untuk mengetahui siapa adalah siapa. Namun, keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, yang satu lincah dan flamboyan, dan yang lainnya sedingin es. Pria yang bersemangat itu menyeringai, "Ayo bertaruh, apakah kamu memilih Danzong atau Sein Junjiu?" Bab 290. Duduklah, kami hanya lewat sini, jangan lupakan urusannya. Pria dengan sikap dingin itu bahkan berbicara dengan nada dingin. Pria lincah itu memeluk dadanya dan menggelengkan kepalanya, menatap kakaknya tanpa daya. Dia berkata, "Fu Lin Xuang, hidup adalah kegembiraan di dunia ini. Jarang bagi kita untuk bertemu dengan acara yang begitu meriah, jadi pergi dan lihat apa yang terjadi. Dan bisnis apa yang kembali. Bukankah ini ulang tahun ke-60 dari yang lama?" "Men," Fu Lin Xuang mengangkat matanya dengan dingin. "Ini sangat penting. Berhenti. Jangan terlihat seperti ini. Aku tahu ini sangat penting. Tapi ulang tahun ke-60 Sishu masih setengah tahun lagi, setengah tahun. Aku hanya punya 2 atau 3 hari lagi untuk melihat kegembiraan. Lin Xuang memohon padamu." Ekspresi pria yang bersemangat itu berubah, dan dia tampak bersemangat dan penuh harapan. Tampaknya Fu Lin Xuang bertanggung jawab di antara mereka. Tapi yang jelas lincah, bernama Fu Lin Zhan, adalah kakak dari si kembar. Fu Lin Xuang memandang saudaranya dengan tenang dan acuh tak acuh, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Fu Lin Zhan, hingga 3 hari. Petik 2. Oke, kalau begitu aku pergi, apakah kamu benar-benar tidak pergi?" "Tidak, bunga dari pegunungan tidak terjangkau." Dia menyaksikan Fu Lin Zhan bergegas keluar pintu dengan acuh tak acuh, menutup matanya dan mulai bermeditasi dengan kaki bersila. Dia tidak tertarik untuk menjadi hidup atau apapun. Selain itu, Fu Lin Zhan bergegas keluar dari kedai teh dan mengikuti arah perginya orang-orang yang sedang berdiskusi. Sepanjang jalan ke tempat perjudian, ada banyak sekali orang, ada pasar judi besar dan pasar judi kecil. Fu Lin Zhan menyipitkan matanya langsung ke pasar judi terbesar. Dia mendengarkan diskusi di sekitarnya. "Ayo bertaruh pada Tuan Junjiu. Dikabarkan bahwa semua pilnya dicuri dari Danzong. Saya tidak percaya itu. Jika itu benar, mengapa Danzong tidak berdiri lebih awal?" "Ya, pilih Master Junjiu." "Tidak, tidak, saya sarankan Anda memilih Danzong. Apakah Anda tidak percaya pada reputasi Danzong selama 200 tahun, tetapi seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 15 tahun?" Mendengar kalimat ini, Fu Lin Zhan sangat terkejut. Apakah tangan suci Junjiu itu masih sangat muda? Dia tahu sekte alkimia, yang merupakan sekte apoteker paling menonjol di 5 sekte dan 10 negara. Bahkan akademi mereka membeli pil Danzong setiap tahun. Bagaimana orang bijak Junjiu Hede ini bisa dibandingkan dengan Danzong? Curiga dan ingin tahu, Fu Lin Zhan melihat rasio pada roulette, dan matanya membelalak kaget. Tidak mungkin, 7 dari 10 orang memilih Junjiu. Dengan begitu banyak orang yang percaya pada kompetisi alkimia ini, bisakah Junjiu menang? Terkejut, Fu Lin Zhan mendengar suara yang sangat menyenangkan, dalam, dan magnetis. Dia berkata, "Apakah Xiao Jiwer ingin berjudi?" "Tidak, uang yang kamu menangkan terlalu sedikit." Suara gadis itu dingin, dan Fu Lin Zhan merasa sedikit lebih dingin daripada adik laki-lakinya Fu Lin Xuang ketika mendengarnya. Tapi berbeda dari ketidakpedulian yang kejam, suara gadis muda ini sembrono dan sembrono. Fu Lin Zhan menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Fu Lin Zhan kehilangan jiwanya. "Lin Xuang, sepertinya aku melihat peri." Secara naluriah mengusir kejahatan dan menghindari bahaya, Fu Lin Zhan mengabaikan penjahat tertentu, dan semua matanya tertuju pada Junjiu. Pakaian merah berkilauan, disulam dengan pola api yang menghanguskan. Warna merah yang mendominasi sangat jinak dan cocok untuk seorang gadis. Alisnya sangat indah, dan dia sangat cantik dan sembrono sehingga Anda tidak dapat melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, tatapan menyeramkan dan mengancam nyawa lewat, dan Fu Lin Zhan bergidik dan buru-buru menghindari pandangannya.
Rasa krisis segera menghilang. Dia mendengar pria itu berkata, Xiao Jiwer tidak ingin berjudi, jadi aku akan melakukannya. Mo Yue mengangkat tangannya, dan sekantong besar uang jatuh di atas meja judi. Mo Yue merendahkan, dan berkata kepada penjudi, pilih Sein Junjiu, 10 batu roh tingkat ketiga, saya yakin dia menang. Seluruh jalan mendengar suara Mo Yue. Suara Yue langsung tenang, hanya mendengarkan jarum jatuh. Mata Bandar melebar dan tangannya gemetar. Dengan gemetar, dia berjalan untuk membuka dompet, dan menarik kecemerlangan batu roh yang menyilaukan, membutakan mata semua orang di seluruh jalan. Ini benar-benar batu roh tingkat ketiga. Ledakan, jalanan meledak, apalagi 10, itu hanya batu roh tingkat ketiga, yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Sekarang seseorang benar-benar mengambilnya sebagai taruhan, gemetar. Saat penjudi itu mendongak, Mo Yue dan Jun Jiu tidak terlihat di antara kerumunan. Saya melihat Leng Yuan datang, dan berkata dengan ringan, seperti yang dijanjikan, saya akan datang untuk mengambil hadiah setelah pertandingan. Petik 2, oke, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan Leng Yuan menghilang ketika dia melihat ke atas lagi. Berjalan keluar dari jalan yang ramai, lingkaran di sekitar Mo Yue dan Jun Jiu adalah ruang hampa yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Jun Jiu menyipitkan mata pada Mo Yue, dan berkata dengan bibir mengerucut, 7 dari 10 aku memilihku, dan aku memenangkan banyak taruhan. Jika ada banyak orang yang memilih Danzong, dia masih tertarik untuk berjudi dan menghasilkan uang tambahan. Namun, dalam situasi ini, terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan, dia tidak tertarik. Tidak masalah lebih atau kurang, yang penting aku memilih Xiao Jiwer untuk menang. Mo Yue menatap Jun Jiu, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Bahkan jika semua orang memilih Xiao Jiwer, jadi apa, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Jun Jiu mendengar kata-kata Mo Yue yang mendominasi dan posesif, berkedip dan hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh kalimat yang ditekan dari belakang. Tunggu, Fu Linzan keluar dari kerumunan, dan tercengang saat melihat ruang hampa. Segera, dia menatap Jun Jiu, menyeringai dan menangkupkan tangannya. Halo gadis, pelayanku, Fu Linzan, aku ingin bertanya padamu. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Fu Linzan tersentak dan diam-diam melirik Mo Yue. Pertama kali dia melihat seorang pria yang begitu mempesona. Fu Linzan memahami mata Mo Yue pada pandangan pertama. Hanya satu kata yang dibutuhkan untuk menggambarkannya, roll. Katakan padanya untuk pergi, dia sangat mendominasi dan berbahaya. Tapi Fu Linzan tidak takut. Dia masih mempertahankan wajahnya yang tersenyum dan menatap Jun Jiu. Nah, bolehkah aku bertanya mengapa kamu memilih Jun Jiu? Aku ingin bertaruh, tapi aku tidak tahu harus memilih siapa. Apakah kamu ingin menang atau kalah? Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap Fu Linzan. Fu Linzan, tentu saja aku ingin menang. Kalau begitu pilihlah Master Jun Jiu, aku tidak akan membohongimu. Setelah Jun Jiu selesai berbicara, Fu Linzan tidak memberikan Fu Linzan kesempatan lagi untuk menyela. Dia meraih tangan Mo Yue dan melambaikan tangan pada Fu Linzan. Fu Linzan juga mengangkat tangannya dan melambai pada Jun Jiu, senyum cerah di wajahnya entah bagaimana tergila-gila dan konyol. Fu Linzan berkedip. Peri itu juga mengatakan untuk memilih tangan suci Jun Jiu, jadi aku akan memilihnya. Petik 2, apakah Xiao Jiu tertarik padanya? Mo Wuyu bertanya pada Jun Jiu dengan mata menyipit. Sudut mulut Jun Jiu meringkuk, dan dia menjawab, sedikit pertama, dia terlihat cukup baik, dan kedua, dia adalah orang pertama yang mengabaikan bahayamu dan terus tersenyum. Nyatanya, Jun Jiu masih tertarik, jelas Mo Wuyu yang bertaruh. Tapi Fu Linzan bertanya padanya, dia datang untuknya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah tangan suci Jun Jiu. Menarik, orang seperti ini disebut bodoh. Xiao Jiwer sebaiknya menjauh darinya, dan berhati-hatilah agar tidak diturunkan IQ-nya, kata Mo Wuyu. Mendengar ini, Jun Jiu tertawa dan memandang Mo Wuyu dengan sempit, dan berkata, mungkinkah jika kamu lebih dekat denganmu, kamu akan menjadi lebih pintar? Pria mesum itu narsis dan tidak tahu malu. Tapi dia tampan, tidak tahu malu dan enak dipandang. Bersambung.